Saya Desi Olivia dari Universitas Islam Teguh Yusuf, Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris. Hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai harmonis dan pendidikan agama. Kepada narasumbernya adalah Ibu Ustazah India. Mari silahkan kita akan mewawancarai Ibu India. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, baik. Sehat Bu Dia? Alhamdulillah. Ya. Bu Dia lagi ngajar ya? Iya betul. Aduh, Anak-anak iya. lagi belajar kan? Iya, kayaknya saya melihat Ibu dengan baik ya. Anak-anak Ibu Alhamdulillah. ajar dengan harmonis. Insya Boleh kita ngobrol Bu sebentar? Allah. Boleh. Ya. Setelah saya melihat Ibu mengajar kepada anak-anak, murid-murid Ibu, dan teman-teman Ibu, Ibu sangat dekat sekali kepada anak-anak. Dan saya lihat itu sangat harmonis sekali. Nah, Bu Ustazah, bagaimana nih menurut Bu Ustazah? Bu Ustazah kan sebagai tokoh agama. Bagaimana menurut pandangan Bu Ustazah mengenai pandangan Ibu harmonis terhadap Pancasila dan pandangan agama? Bagaimana menurut Ibu? Ya, menurut saya ya, dalam kehidupan kita di negara Indonesia terutama ya, saya melihat bahwa Pancasila dan ajaran agama Islam itu berkaitan erat ya, dan sama-sama sejajar bisa kita sandingkan ya, karena Pancasila sendiri juga mempunyai dasar ketuhanan yang Maha Esa, keadilan serta bermusyawarah dalam beragama, sehingga kita bisa hidup rukun antar agama, karena di Indonesia juga banyak agama yang dianut ya. Ada agama Kristen, ada Nasrani, agama Hindu dan Buddha. Sehingga ketika satu agama itu mempunyai perbedaan atau keyakinannya masing-masing, kita saling menghormati. Ketika mereka merayakan hari raya misalnya ya, kita menghormati ajaran mereka, kita juga saling membantu apa yang mereka butuhkan ya. Dan gotong royong bagi sesama umat manusia itu sendiri juga sangat dibutuhkan ya, sehingga Pancasila berpedoman bersama untuk hidup berdampingan secara damai di Indonesia itu sendiri. Seperti itu. Menurut Ibu, bagaimana nilai Pancasila dalam kehidupan beragama? Seperti yang kita ketahui bersama ya, contoh dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana masyarakat menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing dengan saling menghormati. Kemudian yang sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab juga mencerminkan dalam kegiatan sosial lintas agama, kita saling menjaga kerukunannya, saling menghormati hak-hak sesama manusia, sesama warga negara Indonesia. Sedangkan sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, tampak dalam bekerja sama antar umat beragama dan kegiatan masyarakat, kita saling gotong royong, bahu-membahu bersama, saling membantu apabila ada kegiatan keagamaan juga. Kita saling membantu menjaga kerukunan antara agama itu sendiri. Kemudian sila yang keempat ditetapkan dalam permusyawaratan lintas tokoh agama. Sedangkan sila yang kelima diwujudkan dalam sikap adil dan saling menghargai antar warga sesama rakyat Indonesia. Kita saling menjaga kedamaian di dalam negeri kita sendiri, saling menghormati antar agama, saling menyayangi kepada sesama manusia dan sesama umat beragama. Ya, Bu Dia, menurut Ibu Dia, bagaimana menjaga kerukunan umat beragama? Kalau menurut pandangan saya ya, di Indonesia itu karena banyaknya bermacam-macam agama, sehingga ya kita sama-sama saling menjaga ya, terutama bagi para pemimpin tokoh agama sekaligus pemimpin-pemimpin negara kita sama-sama saling mengupayakan agar sesama masyarakat tidak gampang terprovokasi, dan kita saling menjaga keharmonisan di dalam bermasyarakat ya. Seperti kita juga menjalin dialog-dialog antar umat beragama untuk sama-sama saling menjaga kedamaian,
keamanan bagi negara kita sendiri Indonesia, sehingga ketika suatu isu dihembuskan atau banyak berita-berita yang tidak benar di luar sana, kita bisa mensaring ya, apakah itu benar atau hanya ingin memprovokasi kita sebagai rakyat umat Indonesia tidak terbawa, tidak terikut serta untuk membuat gaduh ya, sehingga ketika ada pihak-pihak lain ingin membuat keributan, kita bisa mencegahnya langsung dari diri kita masing-masing, terutama dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oh, berarti Bu, kalau misalnya ada istilahnya permasalahan yang tidak benar atau dalam kutip hoax, Ibu, berarti kita harus bertanya dulu ya ke Iya. tokoh agama, apakah itu benar atau tidak. Betul ya, Nah, kita harus konfirmasi lebih dahulu sebelum kita langsung mengambil keputusan ya, sehingga kita perlu berdialog dengan lain antar agama juga ya, sehingga mereka juga saling memahami apakah itu hanya sekedar isu-isu hoax atau yang bisa memperpecah belah antar umat beragama sendiri. menurut Bu Dia, bagaimana tantangan nilai terhadap Bhinneka Tunggal Ika? Tantangannya menurut dia bagaimana? Dalam saya sendiri, karena zaman sekarang udah zaman modern ya, Ya, teknologi atau informasi semakin terbuka, sehingga kita perlu pandai-pandai untuk memilah-milah berita-berita yang mana yang hoax atau mana yang benar. Sehingga kadang-kadang berita-berita yang tidak benar itu sering kita apa namanya ya, bisa dibilang banyak sekali berita-berita yang ada di media-media sosial itu mengarahkan kita atau menjerumuskan kita kepada masalah-masalah yang bisa membuat perpecahan ya di antara umat beragama, sehingga kita perlu menyaring dulu apakah itu berita hoax atau beritanya memang benar seperti itu. Kalaupun berita itu benar, kita juga harus berhati-hati dalam bertindak ya. Kita harus mengkonfirmasikan dulu kepada pihak-pihak yang berwenang untuk bisa menangani hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama itu sendiri, yang bisa memecah belah kerukunan umat beragama. menurut Bu Dia, kan sekarang zaman ini zaman Gen Z nih Bu. Nah, menurut Bu Dia, pesan apa yang Ibu akan berikan terhadap generasi muda zaman sekarang dalam keharmonisan, menjaga harmonisan agama, beragama? Saya juga sebagai seorang pendidik ya, Ya, terutama anak-anak zaman sekarang yang berbeda dengan anak-anak zaman dulu. Anak-anak zaman sekarang itu sesuatu itu bisa didapatkan di dalam tangan mereka, gitu. Informasi-informasi segala macam mereka bisa mengakses lewat media sosial. Sehingga yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak zaman sekarang itu adalah pendidikan akhlak atau moral, terutama. Mereka tidak gampang terpengaruh untuk hal-hal yang negatif atau gampang diprovokasi untuk hal-hal yang bisa merusak generasi itu sendiri. Sehingga ketika ada suatu provokasi atau berita-berita yang bisa menjerumuskan mereka kepada hal-hal yang tidak benar, mereka bisa menyaringnya sendiri. Kita juga mengajarkan mereka untuk cinta kepada perdamaian, menjaga toleransi beragama, juga menjaga kasih sayang kepada sesama makhluk atau sesama manusia di Indonesia. berarti selain daripada tokoh agama sendiri, dalam keluarga juga mesti ya Bu ya, Betul, terutama dalam keluarga tersendiri juga ya. dan lingkungan ya Bu. Betul. Lingkungan itu sangat berpengaruh. Ketika lingkungan itu baik, maka generasi juga akan baik. Terutama dalam keluarga, pendidikan orang tua itu menentukan tumbuh kembangnya anak, menentukan pola pikir anak ya. Ketika orang tua mengajarkan anak kasih sayang, rasa hormat kepada sesama, kemudian rasa toleransi,
maka anak itu ketika di luar mereka sudah punya pondasi, ya, sudah punya ketahanan mental dan kekuatan ketika ada sesuatu yang mempengaruhi atau menjerumuskan mereka kepada hal-hal buruk, mereka tidak akan terpengaruh. Menurut Budia, pesan dan moral dan kesimpulan terhadap harmoni dan harmoni dalam Pancasila untuk umat beragama bagaimana menurut Budia? Dalam pandangan saya ya, menurut saya pribadi, marilah kita bersama-sama saling mengamalkan, bukan hanya sebagai Pancasila itu sendiri bukan hanya sebagai dasar bagi negara kita, juga sebagai tuntunan ya, dasar agama, tapi sebagai pedoman moral dan spiritual. Dengan semangat Pancasila, agama apapun bisa dapat hidup berdampingan dan saling menghormati, saling bekerja sama untuk menjaga keharmonisan dalam antar umat beragama ya. Sehingga terwujudlah negara kita, negara yang Bhinneka Tunggal Ika ya, walaupun banyak berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, tetapi kita tetap bersatu, saling bahu-membahu untuk kemajuan dan kesejahteraan negara kita sendiri. Ya. Berarti kalau saya simpulkan bahwasanya Pancasila dan ajaran agama memiliki hubungan yang sangat harmonis Betul. dan saling melengkapi. Dan nilai-nilai Pancasila dapat dijumpai dalam semua ajaran agama. Betul, betul. Dan tokoh-tokoh agama memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Generasi muda diharapkan menjadi penerus nilai-nilai tersebut dengan semangat toleransi dan cinta damai. Gitu ya Bu ya, Iya, menurut seperti kesimpulan itu saya. ya. Kesimpulannya adalah memang dasar Pancasila itu sendiri kan dasar berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi setiap hak manusia untuk memeluk dan menjalankan agama yang diyakininya masing-masing. Dan kita harus saling menghormati, menjaga toleransi supaya kerukunan beragama, kerukunan sesama umat beragama bisa terjaga ya. Dan dasar-dasar Pancasila sudah mencakup semuanya ya, seperti kerukunan, toleransi, serta keragaman budaya, serta saling bermusyawarah dalam mencapai satu kesepakatan. Juga Pancasila mengajarkan sebagai itu ya. Kalau ada perbedaan, kita bicarakan bersama. Sebagai tokoh-tokoh agama, kita saling menjaga kerukunan dan saling berdialog gitu. Baik Ibu, terima kasih nih Bu waktunya sudah menyempatkan Sama-sama. kepada saya sebagai mahasiswa generasi muda mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami untuk mengenai harmoni agama terhadap Pancasila. Insya Allah. Terima kasih waktunya ya Bu. Sama-sama Bu Yesi. Iya. Assalamualaikum Bu. Sukses selalu Ya. gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih maju ya. Ya. Pendidikan juga, dalam pendidikan Pancasila bisa kita amalkan ya. Kita terus belajar tentang moral dan kesatuan negara. Nama saya Mr. Kervil, saya Jessie Olivia dari Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris, ingin mewawancari Mr. Kervil. Saya dari Universitas Islam Syekh Yusuf, ingin mewawancari bagaimana menurut Mr. Kervil ini kan beragama Protestan. Ya, betul, Protestan. Bagaimana menurut Mr. Kervil sebagai beragama Protestan mengenai agama terhadap Pancasila? Bagi saya memandang tuh bahwa Pancasila dan agama tuh memiliki hubungan yang saling melengkapi. Kalau Pancasila tuh menjadi dasar dan moral etika untuk bangsa, dan agama itu bisa memberikan pedoman spiritual bagi umatnya gitu ya. Keduanya itu tidak bertentangan sama sekali, justru mereka saling menguatkan. Jadi nilai-nilai Pancasila tuh kayak ketuhanan Maha Esa, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab gitu ya. Persatuan Indonesia itu sangat sejalan dengan agama manapun gitu ya. Pasti agama manapun mengajarkan toleransi, cinta dan perdamaian. Ya, contohnya kayak orang-orang ketika umat beragama saling bisa menghormati waktu beribadah gitu ya, saling membantu tetangga yang agamanya beda gitu ya, dan juga bekerja dengan ya bercampur dengan agama-agama yang lain
itu adalah wujud nyata sih dari bukti-bukti dari nilai-nilai Pancasila yang tentang kehidupan beragama. Ya, untuk ngejaga kerukunan agama sendiri sih kita harus saling menumbuhkan sikap saling apa ya, sikap saling menghargai gitu ya, tidak memaksakan keyakinan punya agamanya sendiri gitu ya. Agama yang ini memaksakan, agama ini memaksakan. Jadi kita harus bisa lebih kayak blend in, kita harus bisa lebih eh, lebih ini lagi ya supaya tidak ada kesalahpahaman ya karena kita banyak sekali salah paham dikit langsung beda pemahaman sedikit langsung salah paham segala macam. Jadi bagi saya kita harus kayak ada eh, mungkin peran dari tokoh masyarakat kali ya, peran dari tokoh masyarakat mungkin bisa mereka harus ada agar mereka bisa menengahi semua agama yang ada di Indonesia ini gitu jadinya supaya kita nggak cekcok mulu gitu. Nah, untuk zaman sekarang ini kan zamannya Gen Z nih, Iya. ya. Banyak juga informasi dari teknologi-teknologi Betul. gitu ya. Menurut Mr. Kevil, bagaimana nih pesan terhadap kami sebagai mahasiswa agar kami mahasiswa ini rukun dalam beragama dan Pancasila? Oke. Untuk Gen Z kayak gini sekarang ya, Miss ya. Jadi mereka tuh harus bisa jadi orang yang lebih open minded lagi gitu ya. Karena banyak sekali di media sosial gampang sekali dibuat hoax dan semua orang jadi bertengkar dan lain-lain gitu ya. Jadi kita harus membuka mindset kita, kita harus terbuka dan kita juga bijak dalam bermedia sosial agar kita nggak gampang untuk terpecah ya. Jadi kita supaya bisa kuat, supaya bisa Indonesia pun jadi sejahtera ke depannya, masa depannya jadi cerah karena semua orang tidak gampang dibohongin lah gitu ya di media sosial seperti itu, Miss. Baik, kalau gitu Mr. Kevil, saya sudah mengerti apa yang Mr. Kevil. Terima kasih atas informasi yang diberikan oleh Mr. Kevil dan Mr. Kevil. Semoga apa yang diberikan sama Mr. Kevil terhadap kami sebagai mahasiswa, saya sebagai mahasiswa, dapat berpengaruh baik untuk kami ke depannya. Oke, amin. Dan kita dapat menjalankan semuanya. Amin. Terima kasih waktunya Mr. Kevil. Sama-sama, Miss. Ya, ada kesalahan yang saya bicarakan tadi. Ya. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang, Miss AA. Selamat siang, saya Mas Jisi dari Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Islam Syekh Yusuf. Saya ingin mewawancarai Miss Ana mengenai harmoni Pancasila dan kehidupan beragama di Indonesia. Bagaimana nih menurut Miss Ana sebagai Buddhis yang ada di daerah Miss Ana? Selamat siang, Miss Jessi. Ya. Terima kasih sudah mewawancara saya di hari ini. Ya. Jadi menurut saya memandang bahwa Pancasila dan agama itu memiliki hubungan yang saling melengkapi. Pancasila sebagai dasar moral dan etika bangsa, itu sedangkan agama memberikan pedoman bagi spiritual untuk umatnya. Dan keduanya itu tidak saling bertentangan, justru saling menguatkan nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Itu justru sangat sejalan dengan ajaran agama apapun yang menekankan cinta kasih, toleransi, dan juga perdamaian. Kita bisa lihat di lingkungan masyarakat kan, Miss. Mereka saling menghormati pada saat mereka menjalankan ibadah, dan juga mereka saling membantu walaupun mungkin berbeda keyakinan. Jadi untuk saya, untuk menjaga kerukunan beragama ya kita harus saling menghargai dan juga tidak memaksakan keyakinan. Seperti itu, Miss Jessi. Ya, oke. Kalau menurut Miss Ana, di zaman Gen Z ini sekarang, anak-anak muda, mahasiswa, itu kan sudah banyak sekali teknologi yang ada di kita ya, misalnya ya. Nah, Miss Ana, pesan terakhir nih untuk kita sebagai mahasiswa apa? Iya, untuk para Gen Z saat ini, untuk saya mereka sebaiknya harus jadi generasi yang terbuka dan juga bijak, terutama dalam menggunakan sosial media. Karena sosial media itu justru harus dijadikan suatu tempat untuk mereka justru bersatu dan bukannya untuk terpecah. Nah, dan dengan demikian semangat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu bisa menjaga keharmonisan dan juga kedamaian untuk bangsa Indonesia. Seperti itu, Miss Jessi.
Berarti kalau misalnya saya tangkap dari pembicaraan di sana bahwasanya untuk zaman sekarang ini kita sebagai mahasiswa atau zaman Gen Z harus memilah-milah Betul mana sekali. informasi yang baik ataupun mana informasi yang tidak baik. Iya, Semacam betul seperti sekali. hoax, Yes, seperti itu. betul Agar sekali. kerukunan beragama di negara kita, negara Mhm. Indonesia berjalan dengan baik, berjalan dengan menurut agamanya masing-masing, sehingga Mhm. kita bisa jadi satu kesatuan hidup beragama di Indonesia. Betul sekali, Miss Jess. Ya, baik kalau begitu Miss Ana, terima kasih atas waktunya untuk Mhm. wawancara ini. Ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam wawancara ini. Terima kasih. Terima kasih Miss Jessie, Ya, selamat selamat siang. siang. Ya, siang Ance. Siang Ya, juga. mau tanya nih, Ance sebagai pemeluk agama Kristen Katolik, bagaimana harmonis menurut Ance antara pemeluk agama Katolik dengan agama-agama Indonesia terhadap Pancasila? Jadi menurut agama Katolik, memandang Pancasila sebagai dasar negara 5 sila dalam Pancasila sejalan dengan ajaran kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Misalnya sila pertama ada ketuhanan Yang Maha Esa, menegaskan bahwa Indonesia mengakui adanya Tuhan. Dan itu sejalan dengan iman Katolik yang mengajarkan untuk mencintai dan menyembah Allah yang Esa. Oke. Untuk zaman sekarang ini kan zaman Gen Z nih, di mana banyak teknologi yang sangat-sangat canggih dan media massa yang sangat-sangat banyak sekali dan berita-berita yang hoax apa segala macam gitu ya. Nah, bagaimana menurut Ance pesan dan kesan bagi kita sebagai mahasiswa untuk kelaknya kita beragama dan berpancasila? Jadi pesan dan kesan aku buat mahasiswa, jadilah terang dan garam dunia, tunjukkan bahwa iman Katolik dan semangat Pancasila dapat berjalan bersama. Hidupilah nilai kasih, keadilan, dan persaudaraan dalam setiap tindakan. Dengan begitu kita tidak hanya menjadi warga negara yang baik, tapi juga menjadi saksi Kristus bagi bangsa dan dunia. Oke, kalau saya simpulkan berarti untuk anak zaman Gen Z sekarang kita harus saling menghormati dan bersikap bijaksana dan tidak mendengar hal-hal yang hoax atau yang istilahnya yang tidak baik. Jadi kita harus saling mendukung lah, mensupport satu sama lain terhadap agamanya masing-masing seperti itu. Baik kalau gitu Ance, terima kasih ya atas informasinya. Mudah-mudahan apa yang diberikan Ance terhadap kita sebagai mahasiswa menjadi seorang mahasiswa yang bijaksana dan saling mengasihi sama umat beragama. Terima kasih Ance ya. Terima kasih kembali Kak Ya, Jessi. terima kasih Ance. Selamat siang Kak. Pesan saya terakhir untuk penutupan wawancara, marilah kita sebagai mahasiswa bersama-sama mengamalkan Pancasila. Bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman moral dan spiritual. Dengan semangat Pancasila, ajaran agama apapun dapat hidup berdampingan secara damai. Saling menghormati dan bekerjasama membangun Indonesia yang rukun, adil, dan sejahtera. Terima kasih atas wawancara kepada tokoh-tokoh agama dan pemuda dan